fashion mereka, tapi juga Cannes Film Festival kemarin gitu. Tapi 2 tahun terakhir aku merasa spesial banget, apalagi tahun bisa tampil di sana seperti apa dan Cinta mengerjakan apa di sana? Ya, selama 4 tahun terakhir aku menjadi spokesperson sebuah brand beauty dunia, di mana karena aku menjadi spokesperson atau mungkin Indonesia kita manggilnya BA ya, brand ambassador brand tersebut, aku diberi kesempatan untuk sudah 2 tahun terakhir nggak hanya datang ke Paris Fashion Week dan jalan di Le Défilé atau bisa dibilang acara fashion mereka, tapi juga Cannes Film Festival kemarin gitu. Tapi 2 tahun terakhir aku merasa spesial banget, apalagi tahun ini ya, karena sebagai salah satunya brand ambassador brand tersebut dari Indonesia, aku tidak hanya diberi kesempatan untuk jalan di catwalk, tapi di penghujung acara, di closing acara, aku jalan bersama global spokespersons lainnya, di mana ada Kendall Jenner, ada Cara Delevingne, ada Eva Longoria, ada Jane Fonda, ada Aishwarya Rai, ada Alia Bhatt, ada Anita, dan banyak sekali nama-nama lain yang tentunya tidak kalah luar biasa. Yang membuat aku sangat tersanjung mungkin kejadian yang terjadi di balik panggung. Karena mungkin kalau teman-teman di Indonesia atau teman-teman di luar negeri yang hanya nonton fashion show-nya sendiri, hanya melihat bagian catwalk dan finale acara. Tapi yang terjadi di balik layar lah yang membuat aku sangat terharu. Mungkin salah satu momen spesial adalah saat aku lagi GR bareng spokespersons lain untuk bagian finale acara, tiba-tiba Jane Fonda yang kita semua tahu adalah legend di dunia perfilman melihat aku dan dia udah inget aku dari pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Jadi bukannya aku yang mendatangi beliau, tapi dia yang mendatangi aku dan bilang, "Oh my God, Cinta, how are you?" Dan dia peluk aku dengan hangat. Dan itu tuh perasaan aku langsung, wah ternyata dia ingat aku ya, karena tentunya aku nggak punya ekspektasi bahwa dia harus mengingat aku itu siapa. Tapi ternyata dia ingat bahwa aku spokesperson dari Indonesia, dia peluk aku dan itu membuat aku merasa oh ternyata baik dan humble juga ya. Terus selain itu aku sempat interview Cara Delevingne. Tapi itu sebenarnya kejadiannya sehari sebelum acara. Di hari H, lagi-lagi saat kita GR, aku ngobrol sama Kendall, sama Cara, dan juga Simone Ashley, dia aktris dari series Bridgerton. Mereka humble sekali dan warm, dan nggak nyangka ngobrol sama mereka tuh bisa seperti ngobrol sama temen. Tapi mungkin yang paling berkesan adalah saat aku berbicara dengan Aishwarya Rai, yang kita semua tahu adalah salah satu bintang legendaris dari India, bintang Bollywood yang sangat terkenal, dan aku sempat ngomong sama dia 15 menit. Sayangnya ini tidak terdokumentasi pembicaraan ini karena waktu itu kamera-kamera kita udah ada di luar mempersiapkan diri buat acara. Tapi aku sempat bilang ke dia, dan mungkin teman-teman tahu aku orang yang terlihat confident. Tapi saat GR ini aku merasa nervous. Aku ngomong ke Aishwarya Rai, ini penting banget nih buat negara saya. Karena saya tahu bahwa mungkin di bidang fashion dan beauty Indonesia belum terlalu diperhatikan. Tapi makanya saya harus memberikan performance yang bagus. Karena saya ingin sekali di masa depan orang-orang menyadari bahwa Indonesia itu negara yang sangat penting di berbagai bidang, terutama fashion dan beauty. Dan dia benar-benar menatap aku ke dalam mata aku dan bilang, Cinta, kamu itu udah sangat membanggakan negara kamu. Belum pernah ada global spokesperson yang datang dari Indonesia. Dan kamu bisa jalan di sini bersama kita-kita, harusnya udah membuat kamu merasa bangga bahwa kamu sudah mencapai sesuatu yang luar biasa. Dan kata-kata itu keluar dari mulut Aishwarya Rai, aku ingat sempat berkaca-kaca. Dan itu persis beberapa menit sebelum aku naik panggung.
Dan melebihi itu, kalau tahun lalu mungkin teman-teman ingat saat GR aku dipegang tangannya sama Camila Cabello dan dia benar-benar merangkul aku dan membuat aku merasa tidak sendiri. Kalau tahun ini nggak nyangka banget aku bisa berjalan di first row bersama Aishwarya Rai, bersama Kendall, bersama Kara di ending acara. Dan gimana ya, walaupun aku tahu masih banyak sekali yang aku harus kembangkan dari dalam diri aku, masih banyak banget yang harus aku lakukan untuk bisa lebih memperkuat karir aku di kancah internasional, untuk bisa dirangkul dan diterima oleh orang-orang yang udah punya nama mendunia. Itu membuat aku terharu dan membuat aku juga lebih semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi mungkin yang teman-teman harus ketahui adalah buat aku momen spesialnya bukanlah waktu catwalknya sendiri. Momen spesialnya adalah di penghujung acara, waktu kita semua para spokesperson brand jalan keluar bersama-sama, melambaikan tangan ke penonton dan juga melemparkan mereka bunga ros, karena kita semua keluar dengan bunga ros. Dan melebihi itu, walaupun tidak semuanya terdokumentasi, perbincangan-perbincangan yang ada di balik layar. Dan di luar 3 orang yang tadi aku udah mention, sempat juga Eva Longoria bilang, "Hey, you cut your hair," karena kan sekarang rambut aku pendek. Dan dia inget tahun lalu rambut aku panjang. Jadi benar-benar yang tidak aku sangka di Paris Fashion Week tahun ini adalah bahwa orang-orang yang mungkin mayoritas dari kita hanya lihat di layar kaca, yang kita kagumi lewat social media, orang-orang ini inget siapa aku, dan itu membuat aku memiliki harapan bahwa nggak hanya aku ya, tapi lebih banyak orang Indonesia di masa depan saat mengikuti acara internasional atau bahkan berkecimpung di industri entertainment negara lain, mereka bisa terus melebarkan sayap mereka agar Indonesia semakin dipandang tinggi di industri entertainment, fashion, dan beauty. Tapi Cinta membawakan berapa busana untuk tampil di catwalk tersebut, dan itu bagaimana perasaan Cinta memperkenalkan salah satunya adalah batik ya? Kalau di panggungnya sendiri itu benar-benar kita nggak memiliki power untuk memilih baju. Jadi yang terjadi adalah saat kita landing di Paris, kita langsung diajak ke tempat fitting di mana di situ udah ada ratusan baju yang sudah dipilihkan oleh stylist brand, dan dari situ kita mencoba baju-baju yang paling cocok gitu. Jadi kalau bajunya sendiri itu desainer asal Eropa, karena memang tidak ada satu orang pun yang mengikuti acara yang boleh membawa baju sendiri. Jadi bahkan seperti Heidi Klum atau bahkan seperti Kendall dan lain-lainnya semua mengambil baju dari koleksi baju yang sudah mereka preparasikan buat kita semua. Nah, kebebasan yang kita miliki untuk berpakaian batik dan lain sebagainya adalah di hari-hari sebelumnya, saat mengikuti event lain, saat sedang makan bareng, saat sedang interview, saat sedang bikin konten dan lain sebagainya. Jadi ya, saat di Paris aku sempat mengenakan baju gala dinner oleh Ansu. Dan seperti kita tahu, Ansu itu desainer asal Indonesia, dan kebayanya memang walaupun memiliki modern touch karena atasannya korset dan bawahannya kayak rok panjang yang dikasih sequin, materialnya sendiri terbuat dari batik. Dan aku ingat waktu itu, waktu aku dan Enzi masuk ke restoran, semua orang tuh ngeliatin kita karena kita bajunya yang paling wah gitu. Tapi ya waktu di Paris aku juga sempat mengenakan busana lain oleh desainer Indonesia seperti Diba dan lain sebagainya, tapi mungkin belum aku posting di Instagram, jadi stay tune karena banyak baju-baju lain yang aku kenakan selagi di Paris. Tapi ya kalau acara Paris Fashion Week-nya sendiri, catwalk-nya sendiri itu menggunakan baju dari pihak brand gitu. Nah, Cinta juga kali ini digadang-gadang sebagai pemberdaya perempuan gitu. Gimana tanggapan tentang statement itu? Ya, kita tuh bisa memberdayakan perempuan dengan berbagai cara ya. Kadang-kadang orang berpikir memberdayakan perempuan itu hanya melalui aksi sosial atau hanya melalui berdonasi. Tapi sebenarnya bagaimana kita merepresentasikan diri kita, bagaimana kita mengambil keputusan dan mengambil aksi itu juga bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kalau buat aku sendiri, kalau kalian udah lihat tayangannya di sosmed aku,
Aku rasa dengan aku tidak minder dan berusaha sebaik mungkin untuk berbaur dengan orang-orang yang memiliki karir luar biasa, aku harap itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar sana, terutama perempuan, bahwa kita nggak boleh merasa kecil, kita nggak boleh merasa minder, kita harus sadar bahwa ya walaupun kita memiliki kekurangan, kita layak bahagia, kita layak sukses, kita layak berada di tempat di mana kita berada. Jadi selama kita sopan, selama kita baik, selama kita sincere atau sungguh-sungguh, aku yakin kita dapat diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pernah membiarkan orang lain mengambil sinar kita gitu. Oke, Cinta, di dunia fashion ini kan Cinta bukan kali pertama mungkin ya untuk tampil di catwalk. Apa sih yang membedakan tampil di catwalk di Paris Fashion Week ini dengan event-event sebelumnya? Kalau catwalk di Paris Fashion Week baru 2 kali ya, tahun lalu dan tahun ini. Dan kalau dibandingkan tahun lalu dan tahun ini, kalau dari look, tahun lalu lebih bold, lebih bisa dibilang lebih seksi, sebenarnya lebih nyaman sih, lebih aku. Tahun ini lebih feminine, rambutnya digerai, pakaiannya pun warna merah dan celana panjang. Tapi buat aku lebih mengesankan tahun ini karena pengalaman-pengalaman yang aku diceritakan tadi, di mana aku tahun ini merasa seperti berteman dengan sosok-sosok yang mungkin saat aku masih kecil aku hanya bisa bermimpi ketemu mereka. Tapi kalau catwalk bedanya Indonesia dan Eropa, sebenarnya nggak ada bedanya sih, sistemnya sama, GR-nya sama, jalannya sama, musiknya juga nggak jauh berbeda. Jadi sebenarnya nggak bisa bilang catwalk antara Indonesia dan luar negeri bedanya apa, karena sebenarnya sama aja, cuman pengalamannya dan orang-orang yang terlibat lah yang membuat pengalamannya terasa berbeda dan berarti gitu. Di setiap pencapaian prestasi Cinta tentunya ada support dari keluarga atau orang-orang terdekat dari Cinta. Mungkin siapa saja sih support untuk prestasi Cinta ini? Everybody in my family supports me. I mean, aku ingat waktu aku lagi di Paris, papa mama aku selalu WhatsApp bilang share dong video ini, share dong fotonya. Jadi mereka memantau dari jauh gitu. Dan tim aku juga di kantor, mereka sampai nginep di kantor untuk nonton Paris Fashion Week show-nya live karena mereka ingin support dan benar-benar nonton saat tayang jam 2 pagi di Indonesia. So I feel a lot of love and support from my family and also my colleagues gitu. Ya supportive sih semua, tapi gimana ya, gilanya waktu di Paris saking sibuknya nggak ada waktu makan. Aku inget di hari H catwalk nggak makan seharian. Makannya tuh hanya waktu ngonten karena harus pura-pura makan croissant lah, pura-pura makan kue lah, pura-pura minum jus lah. Tapi di luar itu, kalau kalian merasa bahwa Paris Fashion Week adalah ajang yang fun dan relaxing, enggak sama sekali. Itu tuh waktu makan nggak ada. Walaupun acaranya jam 9 malam, kita udah harus standby jam 2 siang. Dan makeup dan rambut tuh 4 jam, latihannya 2 jam. Jadi kalau kalian melihat acara itu glamorous, enggak sama sekali. It's very stressful dan bikin deg-degan. Cuman hasilnya lah yang membuat semuanya terasa worth it. Tapi selain keluarga mungkin ada dukungan dari pasangan atau seperti apa sih? Dari pasangan ada dukungan sih, tapi jujur saat aku di Paris ngomong sama pasangan aja jarang, hanya hi, sorry, I'm busy, nggak bisa ngobrol. Bener-bener sampai aku ngomong ke tim aku, ini gimana ya, aku rasanya nggak punya kehidupan karena bahkan untuk WhatsApp pasangan sendiri nggak ada waktu. Bener-bener setiap hari itu hanya selamat pagi, lagi ngapain. Mungkin selama aku di Paris kurang dari 20 kata yang aku ketik ke pasangan. Tapi ya itulah aku orangnya fokus dengan pekerjaan aku. Kalau memang lagi melakukan hal yang serius, nggak bisa diganggu. Dan untungnya aku memiliki pasangan yang tepat, yang tahu bahwa kalau waktunya kerja ya kerja gitu. Tapi gimana cara kamu meyakinkan pasangan untuk ini aku lagi kerja, jangan ganggu dulu atau seperti itu? Nggak usah meyakinkan karena dia udah tahu. Ya itulah makanya untuk cewek-cewek di luar sana, kalian harus cari pasangan yang secure dengan dirinya sendiri, yang ya dalam arti tidak insecure, karena pasangan yang gak insecure gak akan nanya banyak pertanyaan dan tahu bahwa kamu bisa jaga diri kamu dan
kalau sibuk ya emang sibuk gitu. Jadi aku nggak bisa relate tuh sama orang-orang yang harus meyakinkan pasangan bahwa kita lagi sibuk dan semuanya baik-baik aja. Karena untungnya seiring berjalannya waktu, semakin dewasanya aku juga semakin sadar bahwa saat menemukan pasangan yang tepat, kita harus punya pasangan yang percaya dengan kita, trust kita apapun kondisinya gitu. Karena kita kerja di industri yang tough banget ya, kita ketemu orang baru setiap hari, beraktivitas juga aku hampir setiap hari. Jadi kalau memiliki pasangan yang ribet, yang selalu perlu perhatian dan selalu nanya-nanya, aku pun kayaknya nggak mungkin sanggup gitu. Artinya pasangan kamu tidak pernah mengatur schedule kamu? Atau Kalau aku punya pasangan yang ngatur, dia nggak akan jadi pasangan aku. By the way, Klaus, ini waktu, are we good on time? Oke. Tapi kamu ada target gak sih untuk ke jenjang lebih serius lagi untuk dengan pasangan untuk menikah atau seperti apa? Enggak. Kenapa tuh alasannya cinta itu? Karena kita beruntung banget hidup di era di mana umur tidak lagi mendikte arah hidup kita. Dan aku udah sering banget dengar dari orang-orang di sekitar aku bahwa your 40s is the new 30s, your 30s is the new 20s, your 20s is the new teens. Dan itu valid banget menurut aku karena aku memang melihat bahwa zaman sekarang orang yang 20-an masih merasa remaja, orang yang 30-an masih merasa 20-an, orang yang 40-an masih merasa 30-an. Jadi aku nggak merasa pressure dan mungkin juga akibat dari menjadi wanita yang mandiri kali ya. Kalau kita udah punya kondisi finansial yang stabil dengan sendirinya, saat kita punya pendirian yang kuat, saat kita memiliki kestabilan emosional dan mental yang kuat juga, kita sadar bahwa kalau kita suatu hari nanti mau masuk ke jenjang yang lebih serius, itu hanya bisa dengan pasangan yang sefrekuensi, selevel, dan sekuat kita gitu dalam segala bidang.